Nah tapi semakin tuh saya ngomong dia keras. Jangan makin keras ya. Stop. Stop. Hah? Yes. Oh belum ya? Kasih tau kalau udah. Ini udah mulai susah napas karena dibekep sama dia. Sehingga bisa napas dengan tenang. Awas tuh dia seperti gigit. Nih gigit nih, nih gigit. Ambil nih gambarnya bagus nih. Ya, oke. Halo sahabat, ketemu lagi di Lucky Hakim Channel. Pada malam spesial ini saya kedatangan seorang yang spesial buat saya karena saya suka nonton channelnya dan saya terkagum-kagum sama channelnya karena luar biasa. Ini brother, nggak mau disebut namanya, jadi you know who aja. Jadi channel Sahabat Alam. Jadi memang pengalamannya udah banyak. Banyak orang yang ngomong nih brother sama saya, wah Lucky Hakim hebat ya, berani ini itu. Sebenarnya yang saya tantang dan saya lawan adalah rasa takut. Bukan rasa sakit. Jadi selama itu tidak sakit tapi hanya menakutkan, saya akan labas, saya akan libas, saya akan lawan. Tapi ketika itu udah bicara dengan rasa sakit, nah saya udah nggak deh. Nah tapi ente ini luar biasa. Saya lihat yang digigit apa alligator stepping turtle ya. Terus digigit disengat lebah, semut, terus yang menggila lagi yang itu, yang Giant water bug. Itu kan konon sangat sakit. Iya betul. Serangga paling sakit. Oke, sekarang aku tanya dulu. Kalau kalajengking pernah disengat? Pernah. Yang Asian Forest. Oh iya itu sudah pernah. Itu sakit bengkak ya? Bengkak. Sama kelabang pernah? Kelabang juga pernah. Mana yang lebih sakit? Ini kalajengking, kelabang mana yang lebih sakit? Kelabang. Kelabang lebih sakit. Iya. Oke, habis kelabang sama tawon sakitan mana? Masih kelabang. Masih kelabang. Di atasnya kelabang apa? Tapi nggak terlalu tinggi banget. Paling tawon Vespa. Tawon Vespa. Karena tawon itu saya juga mengetes beberapa jenis tawon kan beda-beda. Tawon itu sampai yang ada orang meninggal bukan? Iya, tawon Vespa itu yang saya tes kemarin sudah. Yang membuat orang sampai meninggal dan dirimu sampai digigitin. Ya, disengatin. Coba tolong sedikit gambarin kira-kira sakitnya seperti apa sih, kayak seperti terbakar atau seperti kayak kejepit pintu tapi nggak dilepas-lepas atau pedih? Itu kalau pas disengat yang tawon Vespa ya, pas tawon Vespa itu awalnya pas pertama itu panas dan itu benar-benar area kita itu kayak terbakar. Awalnya hanya yang ditimbulkan di area kulit kita itu bintik kecil, lalu 5 menit kemudian itu area yang disengatnya itu semakin agak besar sebenjolan inilah. Benjolan ini. Dan semua proses itu ada di videoin kan? Ada di video. Ini buat Lucky Hakim Channel, bisa buat teman-teman sahabat Lucky Hakim Channel itu bisa lihat proses pembengkakannya apa, semua ada di channel Sahabat Alam. Luar biasa. Dan itu kamu bisa memanage rasa sakit. Oke, tadi udah sampai tawon Vespa. Di atasnya lagi apa? Di atasnya lagi setelah itu yang saya rasakan giant water bug yang tadi. Giant water bug. Serangga air. Kira-kira sakit apa? Maksudnya walaupun ini nggak bisa dirasakan oleh yang kita dengerin, tapi tolong gambarkan kira-kira kayak apa gitu. Jadi, kayak digetok atau kayak apa? Jadi sakitnya itu sesakit-sakitnya seperti kita tuh kayak ditusuk. Kamu pernah mungkin ya jarum donor darah yang gede, jarum donor darah. Nah itu ketika ditusuk kan sakit seperti korek. Nah itu rasanya kayak ditusuk-tusuk jarum sebesar itu dengan jumlah yang banyak dan nggak berhenti gitu. Iya. Bahkan ketika gigitannya selesai pun nyut-nyutannya masih terus. Dan karena aku lihat kamu kan pegang jempol kaki itu sampai padahal serangganya mau udah berenang lagi. Tapi itu berapa lama sakitnya? Itu kurang lebih kalau buat sakitnya paling parah itu ketika disengat itu 5 menit. Tapi setelah 5 menit itu sakitnya masih berkepanjangan. Memburuk atau rada menurun pelan-pelan? Atau memburuk? Semakin memburuk sebetulnya. Sembuhnya itu totalnya 1 minggu sih. 1 minggu. Oh, iya. Ya pantas lah kamu mendapatkan penghormatan karena memang berani melalui tahapan itu. Nah ini berarti resiko datang ke rumah saya wajar lah, kalau kan saya piara ular, jadi dililit ular kira-kira ya boleh lah. Udah pernah kan? Udah pernah. Waktu itu ular sanca ya? Iya betul. Nisa juga punya sanca tapi sancanya putih, jadi dililit siluman ular putih plus karena ini penghormatan buat ente, jadi ada juga anaconda gitu. Oh ada anaconda? Anakondanya masih kecil sih gitu. Jadi mungkin dililitin
terus kayak apalah nanti ya. Oke. Tentu ini jangan ditiru. Iya. Bagi yang nggak mau nekat atau tapi kita prosedur aman nih kalau misalnya nanti sahabat lihat di balik sana kan banyak teman-teman kita juga, Iya, jadi banyak mengamankan tuh ya. tuh ada Joko Dalang, lain-lain tuh semuanya, ada Pindi manusia siluman, ada semuanya, jadi aman. Artinya seandainya brother you know who tiba-tiba udah mau stop ya kita akan stop kayak gitu loh. Jadi jangan dilakukan sendiri di rumah ya, ini karena ini bisa jadi berbahaya. Betul. Oke, sangat benar. Kira-kira siap kan? Siap. Dengan senang hati ya, ini Dengan tanpa senang paksaan hati. atau Karena apa ya? saya terutama jujur banget ya, baru pertama kali mungkin saya melihat ular anaconda yang memang ini kan anacondanya dari luar ya Om ya. Iya, iya. Nanti mungkin saya juga ingin tanya-tanya sama Om Lucky mengenai ular-ular tersebut karena saya baru melihat dan mungkin plus langsung sekarang akan merasakan kehebatan dari masing-masing ular tersebut. Nanti kalau anaconda ngelilit sih biasanya dia lilit biasa, tapi kalau ditimpa sama ular satu lagi dia akan makin mengencang. Oh gitu. Biasanya, saya nggak tahu nih malam ini apakah akan mengencang atau ngendor, mungkin auranya lebih kuat. Kita nggak tahu. Kita coba aja daripada banyak teori, kita langsung coba. Oke, siap. Ya, Oke. langsung aja. Oke, lanjut. Ah, Siap-siap ya teman-teman kalau misalnya perlu bantuan. Ya, ini green anaconda ya? green anaconda ini yang bisa besar sekali. Oh, dari antara anaconda, emang anaconda yang paling besar cuma ini kan? Iya, ada yang yellow, Oh, tapi ini gitu. lebih keras kalau yang ini. Apa lebih besar? Oke. Udah. Ya. Pas kalau mulai atas. Oke. Iya. Bahkan nggak berasa melilit ya? Pertamanya, ini yang paling atas udah lumayan agak ngelilit. Terus di mana setiap saya bernapas, Dia makin kencang. dia makin kencang gitu. Terus. Nah tapi semakin tuh, saya ngomong dia keras. Dia makin keras ya? Kalau kira-kira udah nggak nyaman napas, kasih tahu. Siap. Tuh. Jadi kalau saya gerakin mulut saya, ngok aja, ngok. Ngok. It's okay. Oh, Jadi yang ngelilit ini. oke. Nah ini udah mulai kerasa Om. Iya, kasih tahu aja kalau mau stop kita Oke, stop. siap. Saya coba memprovokasi ini. sedikit supaya saya kelitikin dia supaya makin kenceng. Iya. Ini yang paling atas yang piton apa yang putih? Yang atas yang putih. Oh, Kenceng yang ya? putih ya. Oh, shit. Kasih tahu. Oh. Saya coba pura-pura buka. Stop. Stop. Hah? Yes. Oh, belum ya? Kasih tahu kalau udah. Ini udah mulai susah napas karena dibekep sama dia. Wah ini sih. Ini yang paling parahnya ke muka nih. Irung ai kuat depet. Nanti kalau udah coba buka sendiri ya. Iya. Anggap aja kan sahabat alam lagi di alam tiba-tiba ketemu sama ular. Siap. Benar. Jadi emang benar dia itu setiap ada pergerakan, bahkan saya ngomong pun dia terus Makin mengencangkan apa namanya, lilitannya ya. Kayaknya udah nih. Udah. Iya. Oke, kalau itu silahkan buka sendiri. Ya, gimana kira-kira? Bisa lah ya. Bisa. Tapi kalau nggak bisa kasih tahu. Ya. Ambil napas. Tapi sebetulnya yang bikin saya gak nyaman itu pas dia lilit ke hidung, jadi gak ada lubang napas ya. napas sama sekali. Tapi ini 2 ular. Biasanya saya nantang cuma 1 ular, ini 2 ular. Dan nanti bisa cukup lama ini. Gitu. Cuma dia emang bener-bener lebih keras daripada piton biasanya Om. Iya. Kalau kemarin kan saya tes yang reticulatus ya. Iya. Tuh.
Saya gerakin mulut aja dia semakin kencang tuh. Mukanya udah mulai merah tapi masih belum dikunci ya sama dia ya. Tapi ente tenang jadi membuat aliran darah Nah, bisa. betul. Jadi kadang-kadang saya membuat apa namanya, mengatur nafas. Nah, mengatur nafas jadi jangan terlalu. Justru dia semakin. Iya itu makin itu. Nah, semakin kencang tuh kan? Tuh. Hmm. Tuh. Tuh. Lepasin, Apa? lepasin. Lepasin. Oke, coba lepas diri dulu sambil saya bantuin. Ya. Susah ya? Bingung ya? Oke, saya bantu sedikit. Mulai dari mana ini? Dari lusi dulu ya? Oke. Napas bisa napas? Bisa. Oke. Dia nih nggak kuatnya ke sini nih. Iya. Tapi mantap ini. Bayangan saya ente tuh bakal pingsan tapi enggak. Ente bagus sekali dalam memanage rasa takut. Jadi dia nggak panik sehingga bisa napas dengan tenang. Awas tuh dia sempat gigit. Nih gigit. Ambil nih gambarnya bagus nih. Ya, oke. Terus dia juga nggak panik, dipegang begitu ya. Luar biasa. Ini memang layak Anda dapat bintang ini. Luar biasa. Mantap. Dan saya bener apa namanya bisa langsung membedakan teman-teman nih. Lilitan antara ular lokal dengan ular luar ternyata benar-benar lebih kencang. Anaconda ya. Anaconda betul Om. Iya. Dan berdarah. Mana? Tuh tangannya. Oh iya. Dia bahkan nggak sadar kalau berdarah. Iya. Anaconda tuh kalau gigit nggak ngasih peringatan. Dia gigit aja. Dia gigitnya random bisa ke samping kiri. Kalau sanca, Iya. dia bisa ngasih tahu terus dia baru strike ke depan. Kalau dia bisa ke samping, kemana, ke atas, ke bawah. Iya. Gitu. Tapi memang ada kita juga apa namanya bukan gerakan ya apa posisi mungkin Om ya ketika memang kita lagi posisi di alam, ketika kita posisi apa namanya berhadapan dengan ular besar, terus kita dililit, posisi tangan Harus melindungi leher. nah harus melindungi leher teman-teman karena memang benar tadi pun saya sengaja tidak diposisikan seperti itu ya. Dan tadi setiap benar-benar saya bernapas, sumpah ini benar-benar saya kalau nggak pandai mengatur napas, gitu ya. Kalau saya ngatur napasnya begini teman-teman, keluarkan sedikit apa namanya tarik napas. Jadi banyakan itu diaturnya napas keluar dari mulut, dari hidung keluar dari mulut. Karena tadi hidung saya kepapet sama dia ini, jadi nggak bisa keluar kemana-mana gitu ya. Jadi di situ saya sedikit agak tadi mengeluarkan apa namanya bagian tubuh pitonnya. Ya, ini di handle dulu, bisa masukin ke kotaknya, terus tolong ambilin tisu buat you know who. Bisa Mantap, masukin ke kotaknya. Ular pythona, Dan sebenarnya kunci keberhasilan ente di sini adalah ente tuh nggak panik sama sekali. Betul. Itu luar biasa sih. Biasanya orang kalau udah begitu udah panik, saya bisa merasakan kepanikan orang kan. Ini dia benar-benar tenang. Saya berharap ente panik tapi ya sih memang ente memang bagus itu, stabil gitu. Stabil. Itu pun nggak bisa serta-merta ya sahabat, nggak bisa tahu-tahu kita mau gue nggak panik nggak. Itu memang perlu latihan karena kan dia sering latihan sebelum-sebelumnya kan ngadapin sesuatu yang dia takutin tapi dihadapi dengan mental gitu. Oke, mau dilepas ini. Tadi ini sebelumnya pas gini posisinya dia semakin kencang. Ini tulang hidung saya juga hampir benar-benar. Untung hidungnya original. Ya, silakan. Ini ibaratnya sambutan kan biasanya orang kalau datang disambut pakai kalungan bunga anggrek atau apa, ini datang ke rumah saya disambut sama kalungan anaconda.